Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat ya. Selamat datang di sini bersama saya Nathanael Misunday dan di video ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget menjadi pertanyaan umum. Bagaimana sih caranya kita untuk memulai belajar coding atau programming? Pertanyaan ini sendiri datang dari teman-teman yang baru belajar coding atau programming yang bingung awalnya harus mulai dari mana dan apa yang harus dilakukan saat pertama kali belajar coding atau programming. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa tips dan trik bagaimana caranya memulai belajar coding atau programming. Nah, langsung aja nih yang pertama. Tentukan tujuan kalian. Tanyakan pada diri kalian sendiri apa alasan kalian mau belajar coding atau programming. Mengapa kalian mau gitu loh belajar coding atau programming. Jangan sampai kalian nggak punya tujuan ketika kalian belajar coding atau programming ini. Jangan sampai kalian juga ikut-ikutan teman atau orang lain lah yang ada di sekitar lingkungan kalian. Atau misalkan lagi coding atau pemrograman ini lagi hype, terus kalian ikut-ikutan pengen belajar coding atau programming. Jangan. Teman-teman juga jangan salah ya. Kadang-kadang orang-orang yang sudah masuk ke dunia IT, misalkan dia kuliah di jurusan IT, bekerja di perusahaan IT, kadang-kadang ada orang seperti itu yang nggak punya tujuannya nih. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Tentukan dulu tujuan kalian belajar coding atau pemrograman itu apa. Nah, baru setelah itu kalian fokus mau bikin apa. Jadi kalian bisa tentuin dulu dari awal pengen bikin apa nih. Bikin web, bikin mobile app, atau saya suka nih main game. Saya misalnya pengen bikin game. Nah, bisa gitu. Jadi kalian tentukan dulu nih mau bikin apa. Nah, kemudian buat teman-teman yang pikirannya udah di pekerjaan misalnya, kalian bisa tentukan dulu mau kerja di mana, posisi atau sebagai apa, supaya kalian bisa fokus, atau bahkan kalian bisa mikirin nih, nantinya mau cita-citanya besar mau jadi apa. Karena misalnya kalian masih semester 1 nih, masih awal-awal. Kalian tentukan dulu cita-citanya mau jadi apa, mau posisinya nanti bekerja seperti apa. Nah, dijaga terus tuh cita-citanya sampai kalian lulus. Atau buat yang udah semester akhir lah, udah mau lulus. Nah, tentukan dulu yang mau kalian bahas itu apa, penelitiannya mau apa. Karena ya, menurut saya sendiri, nggak ada kata terlambat untuk belajar, apapun itu. Begitu juga dengan coding atau pemrograman ini. Nggak ada yang nama katanya terlambat. Jangan sampai kalian berpikir, waduh, saya sudah semester kesekian, tapi masih belum bisa ngoding nih. Masih belum bisa belajar programming kayaknya udah telat. Masih belum. Nggak ada yang namanya kata terlambat. Jadi kalian jangan khawatir, kalian masih bisa belajar coding atau pemrograman. Pokoknya selama tujuan kalian tuh jelas, niat kalian tuh jelas, mau ngapain, pengen ngapain. Nah, belajar coding atau pemrograman itu ada hal yang utama nih teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah tentukan tujuannya teman-teman dulu, belajar coding itu buat apa, mau ngapain, mau bikin apa. Oke, selanjutnya adalah siapkan mental teman-teman nih. Kalian harus menyiapkan mental kalian untuk belajar coding atau pemrograman. Kenapa kok harus siapin mental nih? Karena saya sendiri merasa kalau coding atau pemrograman itu bukan buat semua orang. Karena tidak semudah yang dilihat itu untuk belajar coding. Tapi semua orang harus nyoba nyicipin lah belajar coding atau programming itu seperti apa. Mungkin di luar sana ada yang bilang nih, coding is fun. Tapi menurut saya sendiri itu susah. Bukannya saya pesimis, tapi perlu banyak berlatih dan jam terbang untuk bisa gitu loh. Memang nggak apa ya, tidak semudah itu untuk coding, nggak bisa langsung bisa. Tapi coding ini sangat menantang menurut saya, sangat worth it untuk dipelajari. Jangan berharap kalau kalian belajar coding langsung bisa bikin program. Jangan pikir kalian cuma semester 1 nih, baru dikasih coding, diajarin misalkan diajarin Python, langsung bisa bikin program Python. Oh, enggak, tentu saja tidak. Banyak yang
harus dipelajari dan belajarnya tuh butuh proses yang lama dan berat gitu loh. Karena namanya adalah coding, pemrograman. Itu kan skill ya. Skill kan harus dilatih, dipelajari, dan diasah terus-menerus. Contohnya aja kayak kita mau belajar alat musik, belajar masak, belajar game, main game. Itu kan skill yang harus terus-menerus diasah. Bukan berarti kalian belajar coding nih sudah lama, udah puluhan, ratusan, bahkan ribuan jam belajar. Itu jaminannya bisa ngodingnya profesional, langsung paham, langsung bisa ngetik. Enggak, tentu saja tidak. Karena yang penting bukan hanya kuantitas kalian dalam belajar, namun kualitas kalian, bagaimana kalian belajar codingnya. Jadi, siapkan mental kalian bahwa coding itu menantang, bukan susah, menantang. Jangan jadi pesimis dan malah jatuhin mental kalian sendiri. Dan ketika kalian memutuskan untuk belajar coding, itu artinya kalian sudah memiliki komitmen nih untuk tidak berhenti belajar. Belajar coding itu semakin kalian belajar, semakin kalian nggak tahu gitu loh, semakin clueless akan sesuatu hal. Tapi disuruh itu menantang kesannya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman untuk selalu siapkan komitmen waktu ya. Luangkan paling tidak sejam 2 jam lah sehari untuk belajar coding atau pemrograman. Lanjut, untuk selanjutnya adalah memilih bahasa pemrograman. Setelah kalian sudah menyiapkan mental kalian, saatnya nih buat kalian memilih bahasa pemrograman untuk kalian pelajari. Karena di dunia coding atau pemrograman, itu banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kalian pelajari semuanya. Jika semisal nih, kalian memutuskan untuk belajar membuat web, maka kalian bisa memilih antara bahasa pemrograman CSS, Java, JavaScript, PHP, dan Python. Tapi beda halnya ketika kalian ingin belajar membuat mobile apps, itu ada bahasa pemrograman itu sendiri. Atau mau bikin game nih, bahasa pemrograman beda lagi. Setelah kalian tahu nih mau bikin apa, baru pilih bahasa spesifik dan kalian cari tahu roadmap atau alur pembelajarannya seperti apa. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar web development nih, coba kalian kunjungi website yang namanya roadmap.sh. Di website ini kalian bisa cari tahu apa yang bisa dipelajari untuk menjadi seorang web developer. Kalian bisa lihat websitenya di roadmap.sh. Kalian bisa memilih antara front-end, back-end, atau DevOps. Atau yang lain-lain yang tersedia di bawah. Kalau misalkan nih kalian milih front-end, kalian bisa lihat jalur pembelajarannya. Dan misalkan kalau kalian bingung, kok banyak banget yang harus dipelajari, jangan khawatir. Kita belajarnya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Jadi jangan terlalu dipusingkan dengan istilah-istilah yang belum kalian pahami. Nah, setelah kalian tahu mau menggunakan bahasa apa, persiapkan lingkungan kalian ya, pendukungnya atau pengembangannya. Entah itu device, entah itu internet, apapun yang bisa mendukung kalian dalam belajar programming. Kira-kira nih, kalau bikin web atau mobile apps butuh spesifikasi atau komputer seperti apa, terus software apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, tips yang selanjutnya adalah mencari sumber belajar. Setelah kalian tahu nih mau bikin apa, setelah tahu kalian mau menggunakan bahasa pemrograman apa, dan sudah menyiapkan software-software pendukungnya, baru kita mulai mencari sumber belajar kita. Nah, untungnya sekarang sudah banyak banget di internet. Jadi belajar coding atau belajar menjadi programmer itu tidak hanya bisa dapat dari pendidikan formal, kuliah, gitu. Enggak. Sekarang sudah banyak sumber belajar di internet. Tinggal gimana kalian mencarinya. Kalian mau cari yang gratis ada, yang berbayar ada, dan itu sudah banyak dan bentuknya juga bermacam-macam. Nah, kalian bisa dapetin pembelajaran juga bisa lewat artikel, sebagai tulisan di blog, di forum, atau kalian juga bisa lewat channel YouTube maupun kelas-kelas premium online yang tersedia. Jadi, kalian silahkan cari sumber pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan cara belajar kalian ya. Karena semua orang nggak cocok dengan satu gaya atau satu cara pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah terapkan ilmunya. Nah,
Maksudnya adalah setelah kalian mengikuti sumber belajar kalian atau tutorial kalian belajar, nah ikutin sampai selesai. Kemudian setelah kalian menyelesaikan tutorial tersebut, buatlah sesuatu yang berbeda dengan yang di tutorial sebelumnya, namun gunakan ilmu yang kalian dapatkan. Nah, buat sesuatu yang berbeda namun menerapkan ilmu yang kalian dapatkan dari tutorial atau sumber belajar kalian. Jadi buat sesuatu yang kalian dapatkan itu, dan jangan sampai ya kalian terjebak di tutorial terus-menerus. Ngikutin tutorialnya sampai selesai, tapi kalian nggak bisa membuat sesuatu di luar tutorial tersebut. Jadikan tutorial itu sebagai dasar untuk membuat sesuatu yang berbeda. Kita hanya perlu mengambil ilmunya. Jadi buatnya sederhana dulu nih, nggak usah rumit-rumit sampai bikin aplikasi. Nggak usah, sederhana dulu. Nggak usah bikin proyek besar-besaran dulu. Buatlah sebuah program sederhana, yang penting bisa menyelesaikan sebuah problem yang kalian miliki. Misalkan kayak kalian mau diet nih, kalian bingung, wah berat badan ideal kalian berapa? Kalian bisa membuat sebuah program sederhana untuk menghitung body mass index atau BMI untuk mengukur uh, uh, berat badan yang sesuai untuk tinggi badan kalian, seperti itu. Uh, Kemudian selanjutnya adalah belajar menyelesaikan error. Nah, mengapa kita harus belajar menyelesaikan error? Karena ya hal ini merupakan hal yang gak kalah penting gitu ya, karena di dunia programming itu adalah, di dunia IT itu adalah hal yang maklum. Oleh sebab itu kita harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sebuah coding yang ada. Nah, kalian pasti harus belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Pasti ada yang googling, ada yang mencari solusinya di forum-forum seperti di Stack Overflow. Kemudian nih, yang selanjutnya, cari teman seperjuangan. Jadi usahakan jangan belajar coding sendiri nih. Paling nggak cari teman yang sama levelnya, yang setara lah, kemudian mengikuti pembelajaran yang sama. Semisal kayak mengikuti sebuah tutorial bareng-bareng, terus kalian bisa berdiskusi nih setiap kali ada error, setiap kali ada kesulitan. Nah, kalau sudah dapat teman seperjuangan ya, kalian bisa ngikuti pembelajarannya bareng. Baru setelah itu, kalian bisa membuat sebuah project bareng-bareng juga. Jadi misalkan bikin suatu website, kerjanya dibagi dua nih. Hal ini penting, kenapa? Karena programmer sendiri tidak bekerja sendiri. Nah, pasti akan selalu ada tim yang membantu teman-teman gitu. Jadi hal ini penting untuk melatih komunikasi dan kolaborasi kalian. Karena kedepannya pasti akan sangat berguna gitu loh. Kemudian yang selanjutnya, nah, yang tips yang terakhir juga, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah ikutlah komunitas. Ini penting ya teman-teman, dan saya sarankan buat teman-teman juga ikut komunitas karena biasanya nih di dalam komunitas itu ada berbagai ilmu yang kita bisa dapatin yang kita nggak bisa dapetin kalau kita sendirian gitu. Banyak banget yang bisa kita ambil. Selain ilmu, kita juga bisa menambah koneksi atau kenalan atau teman yang pastinya sangat berguna buat kita. Dan yang pasti ilmu yang kita dapatkan di komunitas itu sangat berbeda dengan uh, kita gunakan sehari-hari. Nah, kadang-kadang yang di komunitas itu ilmunya itu memang digunakan saat ini baik di industri maupun di dunia pekerjaan. Karena biasanya kalau misalkan kalian belajar di kampus, di institusi, atau di akademik misalnya, itu ada gap antara yang kalian pelajari di kampus dengan yang kalian pelajari di industri atau di lapangan. Dan biasanya untuk menjembatani itu, kalian bisa mengikuti komunitas-komunitas yang ada. Ada yang offline, ada yang online, itu tergantung kalian mau bagaimana. Kalau offline ya kita bisa cari di kota kalian, di sekitar kampus kalian. Kalau online-nya kita bisa cari di forum-forum di Facebook atau grup diskusi di Telegram ataupun di Discord deh, pasti ada dan masih banyak lagi. Pokoknya kalian tinggal search komunitas apa berdasarkan pilihan bahasa pemrograman kalian. Misalkan mau belajar PHP, nah cari aja PHP Indonesia gitu di
Facebook atau di Telegram. Nah, gitu. Kemudian segitu aja dulu tips dan trik dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kalian suka konten ini, silahkan di-like, dan jika pengen konten seperti ini lagi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Nathanael dan saya pamit undur diri dulu. Dadah!